pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan dan dapat baik anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sejenak kita berdoa dipimpin oleh Bapak. Silakan Bapaknya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, Bapak akan baca sabda terlebih dahulu. Aurelia Rahimah. Alhamdulillah kalian dapat hadir semua dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, sebelum mulai pembelajaran yang baru, mungkin Bapak akan sampaikan beberapa pertanyaan terkait materi. Apa materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Berbakti kepada guru. Baik, masih ada berbakti kepada guru. Nah, bagaimana seharusnya kita berbakti atau bagaimana bentuk bakti kita terhadap guru? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Memperhatikan guru saat jam pelajaran. Iya, betul. Baik, anak sekalian. Nah, sekarang sebelum kita masuk belajar baru, saya akan tanya kepada kalian. Yang pertama, bagaimana kita dapat ada di dunia ini? Bagaimana kita dapat mewujud di dunia ini? Melalui siapa? Baik, yang melalui siapa? Dari Allah, melalui orang tua. Baik, sekali lagi. Bagaimana kita bisa ada di dunia ini? Lewat siapa kita ada? Tua. Ya, kita lahir di dunia ini atau ada di dunia ini melalui perantara orang tua. Maka dapat dipastikan jasa orang tua terhadap kita ini besar sekali. Maka pantaslah kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Dan inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan model pembelajaran berbasis masalah, digabung dan dikombinasikan dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Kalian akan belajar untuk mengevaluasi bagaimana seharusnya kita beradab kepada orang tua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian mengisi asesmen diagnostik dengan cara men-scan kode QR di depan. Silakan dikeluarkan kodenya, silakan di-scan. Dan inilah hasil dari asesmen diagnostik. Berdasarkan gaya belajar kalian, ada beberapa di antara kalian yang memiliki gaya belajar auditori dan beberapa memiliki gaya belajar visual. Muhammad Rifki Sultan, Syel Fadilah, Malik Jihad Muflid, dan Muhammad Fajar masuk dalam kelompok gaya belajar auditori. Dan Aurelia Rahimah, Auna Sakita, Dina Widadi, serta Rinsi tadi masuk kelompok gaya belajar visual. Nanti kalian akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang kita akan coba mengamati, mengumpulkan informasi dan menanya terkait dengan materi yang
Jadi toccanza quella piuttosto suarezza ma non sfuggiti, che giocata la Venice. Pumba! Setelah melihat video tadi, kira-kira apa tanggapan kalian atau komentar kalian atau kesimpulan kalian dari video yang sudah kalian lihat? Video itu termasuk kategori dalam larangan untuk membentak orang tua, di mana ada suatu istilah satu orang tua bisa merawat 7 anaknya, tapi kalau 7 anak belum bisa merawat orang tua, di mana orang tua itu menyayangi kita dengan penuh kasih sayang, tapi kita belum bisa seperti itu. Orang tua menyayangi kita dengan penuh kesabaran, tapi kita belum bisa membalas. Ya baik, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Dan memang benar dari video tadi ditunjukkan bahwasanya ketika orang tua membesarkan kita, orang tua itu bisa sadar ya. Maka seharusnya sebagai anak pun kita juga dapat bersadar saat menghadapi dalil berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu berbuat baik kepada orang tua kamu dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya janganlah menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23 ini menunjukkan kewajiban atau perintah pada kita untuk berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, akan tetapi bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Silahkan kalian mengamati atau mengamati materi yang sudah Bapak siapkan berdasarkan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Maka silahkan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang auditory dengan kelompok auditory, yang visual dengan kelompok visual. Silahkan kalian berkelompok. Silahkan kalian scan materi yang ada di depan. Pertama kelompok auditory dulu. Silahkan di scan. Baik ya, silakan kelompok pertama untuk berdiri dan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan berdiri. Selo ada hasil diskusi kami dan yang sudah kami dengar dari materi yang sudah disampaikan. Di sini kami ada beberapa yang kami dapatkan, yaitu salah satunya ada perintah dalam surat Al-Isra ayat 23, di mana isinya kita harus menyembah Allah tidak selain Allah, berbakti kepada kedua orang tua,
dan berbuat baik kepada orang tua. Kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Silakan berdiri untuk menyampaikan hasilnya. Silakan. Hasilnya. Silakan. Ya, dari diskusi tadi kita menyimpulkan adab kepada orang tua. Yang pertama, menuruti perintah orang tua. Yang kedua, mendoakan kebaikan kepada orang tua. Yang ketiga, jangan berkataan. Yang keempat, merendahkan suara ketika berbicara. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Dengan demikian kita sudah sampai pada penghujung acara kita, maka kita akan simpulkan materi kita tentang adab berbakti kepada orang tua. Baik, silakan ada yang bisa menarik kesimpulan, menyebutkan kesimpulan. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus berbakti kepada orang tua dan tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada orang tua dengan cara sopan santun kepada orang tua serta berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita harus berbuat baik, sopan santun dan bersikap lemah lembut kepada orang tua. Berikutnya, ya silakan. Bahwa kita sebagai anak harus mendoakan kebaikan orang tua dan dilakukan kepada Ya, harus mendoakan orang tua dengan baik serta tidak berkata kasar. Terima kasih ya atas jawabannya. Dan sebelumnya silakan kalian mengerjakan tes formatif sebagai untuk mengukur pemahaman kalian dalam ragam materi ini. Dan untuk menutup pembelajaran, mari kita doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dan dipimpin semuanya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian selesai. Tetap semangat belajar. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yang insya Allah kita masih akan berbicara tentang keutamaan berbakti kepada bapak dan ibu atau orang tua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.